Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wah, sini kami akan mempresentasikan pengembangan aplikasi berbasis web dengan topik pembuatan Lensi, yaitu penyewaan mobil berbasis web. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ellen Maria Patwasi, NIM 19051214050. Dan ada rekan saya. nama saya Novlian Dimas Andika, NIM 036. Nama saya Ruben Emmanuel Widagdo dengan NIM 037. Nama saya Anis Rahmawati dengan NIM 019. Latar belakang kami membuat Lensi ini adalah karena akhir-akhir ini sistem bisnis penyewaan barang mulai dikombinasikan dengan kemajuan teknologi sistem informasi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya inovasi digital yang mempermudahkan pelaksanaan bisnis dalam bidang penyewaan. Dalam laporan ini akan membahas mengenai pembuatan Lensi, penyewaan mobil berbasis web atau beberapa orang biasa menyebutnya dengan rental mobil, yang merupakan sistem penyewaan mobil. Website ini akan sangat berguna bagi masyarakat, seperti jika ada seseorang yang berada di luar kota, yang mana seseorang tersebut pergi menggunakan kendaraan umum dan akan membutuhkan mobil untuk berpergian di kota asing tersebut. Namun, seseorang yang berada di kota asing dapat dipastikan banyak yang tidak mengetahui di mana letak rental mobil di kota tersebut. Dan disinilah website penyewaan mobil online akan sangat membantu untuk mencari rental mobil di tempat asing yang dia singgahi. Dasar permasalahan. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dasar dari permasalahan laporan ini yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi Lensi penyewaan mobil berbasis web. Rasionalisasi. Dengan adanya dasar permasalahan yang ada, maka rasionalisasi dari laporan ini yaitu untuk merancang dan membangun aplikasi Lensi penyewaan mobil berbasis web. Pembuatan aplikasi ini diawali dengan analisis sistem untuk mengetahui segala kebutuhan sistem apa saja yang ingin dikembangkan, serta memudahkan dalam menjalankan tahap selanjutnya. Sistem rental mobil berbasis website dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mempromosikan usaha rental mobil yang bagi kami pemilik rental juga untuk memudahkan para traveler mencari rental mobil yang ada pada daerah yang dikunjungi. Halaman website ini dibangun dengan menggunakan HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Diperlukan pula desain yang terdiri dari desain basis data yang berupa ERD dan PDM. Di dalam website ini tersedia berbagai fitur dan informasi yang akan membantu user. Baik, untuk analisis kebutuhan dari aplikasi Lensi ini, jadi analisis yang dibutuhkan merupakan tahap awal dalam perencanaan suatu perangkat lunak. Jadi di tahap ini ada 3 bagian yang dibutuhkan oleh sistem. Yang pertama kebutuhan pengunjung, kebutuhan admin, dan kebutuhan sistem. Untuk kebutuhan pengunjung, di sini pengunjung dapat mendaftar maupun melakukan login. Bisa juga masuk ke halaman utama website yang berisi produk terbaru dari website atau informasi produk. Pengunjung juga dapat melihat produk penyewaan mobil yang ditawarkan. Pengunjung dapat memilih ukuran lama penyewa mobil atau jadwal yang diinginkan. Selanjutnya, pengunjung juga dapat melihat invoice, pemesanan penyewaan mobil, dan juga pengunjung dapat melihat halaman About Us dan kontak. Untuk kebutuhan admin, di sini admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengolah produk mobil yang disewakan. Dan juga admin dapat menambahkan, menghapus, dan juga mengedit produk. Untuk kebutuhan sistemnya, diperlukan form login agar admin dapat masuk ke dalam data atau bagian website yang tidak dapat diubah atau diedit oleh pengunjung.
Selanjutnya juga di kebutuhan sistem ini diperlukan pula form login untuk pengunjung agar dapat melakukan pemesanan produk mobil yang disewakan. Nah, untuk perancangan programnya, di sini terdapat fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Lensi ini. Ada login, di mana login ini merupakan halaman untuk memasuki aplikasi Lensi, di mana di halaman login ini harus menunjukkan data-data yang sesuai apa yang sudah didaftarkan. Selanjutnya ada fitur Home, yang merupakan halaman utama di aplikasi Lensi, di mana di fitur Home ini bisa tampil ketika berhasil melakukan login. Di dalam Home ini terdapat ada 2 fitur, yaitu Car Plus Driver dan juga Car Only. Selanjutnya yaitu fitur My Booking. Di fitur ini merupakan mengaktifasi aktivitas penggunaan aplikasi yang telah dilakukan, di mana di fitur ini terdapat statusnya aktif atau tidak dan juga riwayat-riwayat yang sudah pernah melakukan pemesanan. Selanjutnya yaitu ada daftar pengguna pada aplikasi ini. Di sini ada 2 pengguna, yaitu perusahaan rental, di mana perusahaan rental ini pemilik aplikasi Lensi ini sendiri, dan juga ada pelanggan rental. Ini merupakan customer yang menggunakan aplikasi Lensi untuk atau terdaftar sebagai penyewa. Selanjutnya yaitu rencana alur sistem program aplikasi website Lensi. Yang pertama, pengguna masuk ke halaman awal, di mana di sini terdapat fitur login dan registrasi. Selanjutnya, pengguna masuk melalui menu login. Apabila tidak memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu baru bisa login. Setelah login, pengguna masuk ke halaman home, di mana di sini halaman home merupakan halaman utama yang berisi informasi terkini, dan juga terdapat fitur-fitur yang sudah tadi dijelaskan. Selanjutnya, pengunjung dapat memulai pesanan dengan memilih fitur produk. Ketika mengklik fitur produk, di sini akan tampil pilihan with driver, dengan driver atau tanpa driver. Selanjutnya, pengunjung dapat memilih kendaraan yang diinginkan dengan klik salah satu produk yang tersedia. Setelah memilih akan tampil detail produk, dan untuk melanjutkan pemesanannya, pengunjung dapat mengisi jadwal pemesanan, setelah itu melakukan pembayaran agar bisa diakumulasi di dalam aplikasi. Dan juga pengunjung juga dapat melihat pesanan yang sudah dipesan melalui fitur My Booking. Nah, di sini ada beberapa use case diagram dari pengguna sistem dan use case admin. Dalam sistem itu bisa dilihat hak akses masing-masing aktor, baik pengguna maupun admin. Nah, pengguna di sini yang sudah memiliki login atau hak akses itu dapat melihat produk yang disewakan di website kami berupa mobil. Nah, untuk admin sendiri memiliki hak akses untuk menambahkan produk, menghapus, dan mengedit data mobil di website. Nah, di sini ada rancangan basis data dari website Lensi, yaitu ada ERD, seperti itu, dan ada PDM, juga ada flowchart. Nah, flowchart di sini pada tahap pertama, pengguna membuka website, pengguna yang belum memiliki akun harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, pengguna dapat login dan memasukkan username dan password. Pengguna akan masuk ke halaman home. Di dalam halaman home, pengguna dapat memulai memilih kendaraan yang ingin disewa di fitur Car Plus Driver atau Car Only. Dan selanjutnya, jika sudah memilih kendaraan, pengguna memasukkan jadwal penyewaan yang telah
dipilih atau sesuai kebutuhan. Dan setelah selesai, maka sistem akan menampilkan total pembayaran yang harus dibayar pengguna. Setelah itu, pengguna dapat melakukan pembayaran dan melihat pesanan yang sudah dipesan di dalam halaman My Booking. Setelah transaksi itu selesai, pengguna dapat melihat kendaraan lagi atau menambah pesanan lain, atau bisa langsung ke menu logout untuk keluar. Di sini ada beberapa diagram dari website Lindsay. Oke, lalu selanjutnya di sini ada struktur kode script atau program. Pada bagian sini yang pertama ini adalah folder Lindsay. Lalu dalam folder Lindsay ada admin. Jadi di mana di dalam folder admin ini terdapat, di halaman admin ini terdapat hapus, tambah, function, ubah, serta halaman indeks admin itu sendiri. Jadi berikut saya tampilkan kode pemrogramannya. Ini untuk halaman admin, sini ada admin, ini ada halaman indeks admin. Lalu ada tambah. Ini adalah kode script untuk menambahkan data barang atau data mobil. Lalu ada ubah, untuk mengubah data mobil yang telah dimasukkan apabila terjadi kesalahan. Lalu ada hapus, ini untuk menghapus data mobil yang sudah ditambahkan apabila terjadi kesalahan. Nah, lalu di sini ada function. Function di sini ini adalah halaman yang di mana terdapat function PHP untuk menghubungkan semua halaman tadi ke database. Nah, ini adalah koneksinya ke database. Lalu berikut adalah function-nya. Dan function di sini ini khusus untuk database. Tetapi koneksinya ini bisa dipakai di semua halaman web. Lalu kita lanjut ke CSS. Nah, di CSS ini terdapat semua CSS yang diperuntukkan untuk semua halaman web. Ini ada admin, checkout, detail, ada home, login, my booking, produk, registrasi, ini untuk halaman registrasi. Style CSS ini untuk halaman indeks, lalu tambah serta ubah. Lalu selanjutnya ini ada image, ini inventory untuk menyimpan semua gambar. Gambar untuk web ini. Lalu ada JavaScript, di mana JavaScript ini adalah alert untuk registrasi. Lalu selanjutnya ini ada CSS ya sama, lalu SQL. Nah, SQL ini adalah database rental mobil tersebut. Nah, berikut adalah database kami. Di dalam database kami ini terdapat tabel mobil. Lalu ini ada kolom nama, seat ini tempat duduk, ID, suitcase atau penyimpanan mobil, lalu ada warna, harga sewa, serta gambar mobil. Selanjutnya ini pemesanan. Di pemesanan terdapat ID pemesanan, ID mobil, ID user, tanggal pemesanan, ini tanggal mulai serta tanggal berakhirnya, lalu ada total, di mana semua harga serta tanggal akan ditotal lalu akan masuk ke sini. Selanjutnya ada user, ada ID user, username, nama lengkap, serta password. Lalu untuk tampilan akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, di sini ada desain dari website kami, yaitu Lensi. Ada di mana jika Anda membuka website ini, maka yang pertama muncul adalah yang pertama, gambar mobil ini. Lalu kita dapat masuk ke menu login seperti ini. Dan juga tampilan register. Setelah itu, setelah masuk atau register terlebih dahulu, kita akan masuk ke menu home. Seperti ini gambarnya. Dan untuk melakukan pemesanan, kita akan masuk ke menu produk. Lalu kita akan memilih dari beberapa produk yang ditawarkan. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan checkout jika sudah melakukan penjadwalan di produk. Nah, setelah selesai melakukan checkout, kita akan berakhir di menu My Booking. Kita langsung saja ke tampilan ini ada di footer dari website ini. Lalu ada tampilan menu admin juga dan tampilan edit produk. Nah, di sini ketika pertama kali kita membuka website Lensi akan muncul menu seperti ini. Ada fitur register dan login di navigasi bar, lalu ada tombol get start di sini. Nah, di sini jika kita pencet tombol get start, nanti kita akan masuk ke menu login. Nah, karena untuk pertama kali kita akan melakukan daftar terlebih dahulu atau register. Kita masukkan username-nya. Nama. Dan juga password yang akan digunakan. Dan jika sudah selesai terdaftar, kita akan masuk ke menu login lagi. Memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan, lalu pencet login. Untuk masuk ke menu home. Ini adalah tampilan menu home-nya. Ada home, produk, my booking. Dan ini adalah petunjuk user, ada nama user di atas. Lalu untuk melakukan penyewaan atau memilih produknya, kita akan masuk ke menu with driver atau without driver. Nah, di sini ada beberapa mobil. Nah, ini produk-produk kami. Di sini tertera gambar, merek mobil, dan harga. Nah, coba salah satu. Nah, ini jika kita memilih salah satu mobil yang akan disewa. Ini tertera informasi dari mobil itu dan juga tanggal mulai penyewaan dan sampai kapan penyewaannya itu. Coba. Nah, coba tanggal 7
sampai tanggal 10. Nah, ini subtotalnya itu sudah dikalikan dari harga sewa tadi dikalikan per harinya. Bayar. Nah, ini riwayat pemesanan. Baik, untuk riwayat pemesanannya, di sini terdapat informasi-informasi yang tampil, di mana untuk Tesla di sini ada tempat duduknya dan juga ada suitcase-nya, dan juga ada status pemesanannya. Apakah ini pemesanan yang aktif atau sudah kadaluarsa atau sudah tidak aktif. Setelah melakukan pemesanan semua, pengguna juga dapat melakukan logout dengan menu logout untuk keluar dari aplikasi tersebut. Setelah keluar dari aplikasi tersebut, dengan mengklik menu logout, di sini akan muncul tampil ulang login. Tadi merupakan tampilan untuk user, dan untuk admin di sini bisa masuk lewat login halaman ini dengan masukkan username-nya admin dan password-nya juga. Setelah itu bisa login. Dan ini merupakan tampilan admin dan akan dijelaskan oleh Saudara Ruben. Oke, di sini adalah tampilan halaman admin. Ini adalah pertama kali apabila admin masuk, admin akan langsung masuk ke daftar mobil, tabel daftar mobil. Nah, ini adalah tampilannya, ini adalah daftar mobilnya. Dari atas, ini ada tambah mobil dan search. Nah, search ini adalah untuk mencari data mobil. Misalkan seperti ini. Nah, lalu akan keluar data mobil tersebut. Nah, lalu sebelah kirinya ada tambah mobil. Ini kat muni, masjidku muni. tes halo. Gak kerungu tapi. Nggak kedengeran. Lo enggak, Aman. ini belum bunyi, sebentar lagi bunyi. Denger dong. Nah. Oh iya. Oke, kita sudah masuk ke halaman utama admin. Pada halaman utama admin di sini terdapat daftar mobil yang dimana berisi nomor, lalu ada aksi, gambar, untuk gambar mobil, nama, ini nama mobil, seats, tempat atau tempat duduk, suitcase atau inventory mobil, bagasi, warna mobil, serta harga sewa. Oke, dari atas di sini ada tambah data mobil. Kita akan mencoba menambah data mobil. Nah, ini misalkan kita akan menambah mobil Xenia. Nah, misalkan seperti ini, misalkan 7, lalu 4, lalu warnanya misalkan biru, harga sewanya misalkan seperti ini. Nah, oke, lalu admin dapat memilih gambar dari choose file. Nah, ini misalkan, nah, kita akan pilih salah satu saja, random. Nah, misalkan seperti ini. Nah, oke, lalu klik tambah data. Data berhasil ditambahkan. Nah, maka mobil tersebut akan masuk ke dalam
daftar admin tersebut. Nah, lalu setelah itu, setelah tambah data mobil, sini ada aksi ubah atau hapus. Nah, misalkan admin karena ada situasi tertentu, misalkan salah tulis atau gimana, maka admin dapat mengubah data mobil. Nah, sini ditampilkan nama, sheet, dan lain sebagainya seperti pada form tambah mobil. Lalu sini ada gambar, lalu ubah data. Misalkan warnanya kita karena tadi salah, kita akan ubah menjadi hitam. Seperti ini misalkan. Lalu kita pencet ubah data, data berhasil diubah. Nah, maka data akan berubah. Yang tadinya warna biru sekarang sudah menjadi warna hitam. Nah, mungkin karena apabila ada alasan tertentu, mungkin mobilnya rusak atau bagaimana, sehingga tidak bisa disewakan, maka admin dapat menghapus mobil, data mobil, sehingga user tidak dapat melihat atau memesan atau menyewa mobil tersebut. Nah, apabila dipencet, maka akan keluar alert, yakin, lalu kita pencet OK. Nah, data berhasil dihapus. Nah, apabila sudah berhasil, maka data akan hilang dari inventory atau dari database admin. Nah, ini lalu ada search, masukkan data pencarian. Misalkan admin ingin mencari mobil tertentu atau mau mengubah data mobil agar cepat, maka bisa dimasukkan di sini. Bisa cari misalkan, nah, misalkan mau mengubah data mobil Toyota Agya, maka tinggal dicari seperti ini. Nah, maka yang keluar hanya Toyota Agya seperti itu. Nah, lalu apabila sini semua sudah, terakhir admin dapat keluar melalui fitur logout yang ada di sebelah kanan atas. Nah, apabila sudah logout, maka admin akan langsung diarahkan kembali ke halaman login awal, yaitu login untuk user serta untuk admin. Oke, itu saja demo aplikasi pada hari ini. Kan saya serahkan kembali ke teman saya. Sekian dari kami, kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.